Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hasbuo. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang. Dalam video kali ini saya akan menyajikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4. Modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Dalam tugas demonstrasi kontekstual yaitu melaksanakan praktik segitiga restitusi dan saya laksanakan di SD Negeri 2 Bodekan, tempat saya mengajar. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru dalam posisi kontrol manajer, aspek yang dikembangkan adalah motivasi intrinsik. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengubah persepsi anak dari seorang yang gagal karena kesalahan yang dilakukan menjadi individu yang mampu sukses dan belajar dari kesalahannya. Adapun strateginya mengubah narasi negatif, fokus pada solusi dan memahami emosi. Kedua, validasi tindakan salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami atau merasa paham. Menanyakan keyakinan. Ketiga, anak dapat dibimbing untuk menghubungkan perilaku mereka dengan nilai-nilai positif yang diinginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Dan inilah gambaran tentang segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Pertanyaan yang dimunculkan dapat berupa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya dapat berupa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itulah gambaran tentang segitiga restitusi. Tugas di LMS tentang demonstrasi kontekstual yaitu melaksanakan praktik segitiga restitusi dengan 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan. Kasus yang saya ambil terkait permasalahan yang dihadapi murid yaitu terlambat sekolah dan satunya tidak membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Kasus pertama, terlambat sekolah. Asa, hari ini kamu terlambat ya? Ya, tidak hanya Asa ya, kadang Pak Guru lihat juga ada murid lain yang terlambat ya Asa ya. Tapi kira-kira terlambat sekolah itu baik atau tidak Asa? Tidak baik. Berarti Asa menyadari ya terlambat sekolah itu tidak baik. Lah Asa tadi bangun jam berapa? Nah, setengah 8 ya Asa ya. Kemudian Asa itu tadi malam tidur jam berapa? Lah kenapa kok sampai larut malam tidurnya? Oh Asa dari jam 10 mengerjakan PR sampai jam 11 ya Asa ya. PR memang harus dikerjakan ya Asa ya, karena itu merupakan bagian dari tugas Asa ya. Nah, kalau tidak dikerjakan nanti Asa tidak mendapat nilai ya Asa ya. Tapi sebenarnya untuk mengerjakan PR kan tidak harus malam ya Asa ya. Nah,
kira-kira kapan selain malam itu Pak? Nah, habis sholat isya ataupun sore ya asar ya. Nah, kemudian asar tahu tidak keyakinan kelas yang kita buat, yaitu berangkatnya jam berapa asar? Jam 7 ya, berangkatnya jam 7 karena ada kegiatan apa asar di pagi hari? Sama di kelas ada kegiatan apa? Membaca buku atau kegiatan literasi ya. Berarti asa tahu bahwa perbuatan asa itu tidak sesuai keyakinan kelas asa ya. Nah kira-kira biar asa tidak terlambat lagi, hal apa yang akan asa lakukan di kemudian hari? Berarti asa akan berangkat jam 7 dan membaca Asmaul Husna di halaman sekolah dan kegiatan literasi asa ya. Lah malamnya biar tidak kesiangan, apa yang akan asa lakukan? Tidurnya jam berapa? Jam 10. Nah, kemudian memasang apa? Sudah memastikan sendiri kalau jam 10 itu tidak akan kesiangan atau butuh alat bantu? Apa nanti? Wah, asa juga mau pasang alarm ya. Lah kira-kira mulai besok dan seterusnya asa akan melakukan hal yang asa sebutkan apa enggak? Asa akan melakukan hal-hal seperti tadi, memasang alarm, kemudian bangun jam 10, tidur jam 10 malam ya asa ya, dan memasang alarm biar paginya. Hal itu akan asa lakukan apa enggak? Akan dilakukan ya. Berarti mulai besok dan seterusnya asa kira-kira akan telat lagi apa enggak? Tidak ya, berarti asa sudah mengetahui kesalahannya ya. Nah, nanti untuk besok dan seterusnya asa biar tidak telat lagi, asa tidurnya jam berapa? Jam 10. Tapi tetap belajar ya, sebelum itu belajar. Kemudian kalau ada PR dikerjakan jam berapa? Nah, di sholat isya ataupun sore ya. Kemudian memasang apa asa tadi? Alarm ya, nanti diterapkan ya. Karena kalau terlambat asa sendiri yang rugi ya, akan ketinggalan pelajaran ya. Kegiatan sekolah juga akan tertinggal ya. Karena asa tadi tidak melakukan kegiatan literasi baca ya. Nanti setelah istirahat asa membaca buku ya. Dan nanti dicatat di bukunya asa ya, atau lembaran asa, yaitu lembar literasi ya, judul, nama buku ya. Biasa ya. Kasus kedua, tidak membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Asa, hari ini Pak Guru lihat ya, kamu kok bukunya tidak sesuai pelajaran ya Asa ya? Kenapa kamu tidak sesuai pelajaran? Kamu tadi malam pergi menjenguk sesepuh yang sakit ya, menjenguk orang sakit, saudara, sepupu atau tetangga itu baik Asa ya, karena selain itu nanti yang sakit itu akan termotivasi untuk sembuh ya. Tapi juga kamu sebagai anak pelajar ya, anak sekolahan ya, kamu juga memiliki peraturan ya atau keyakinan juga ya. Kira-kira perbuatan kamu tidak menjadwal pelajaran itu baik apa enggak? Tidak. Nah, kira-kira kalau kamu lakukan seperti itu akibatnya apa? Buku kamu akan bagaimana? Catatan kamu. Nah, buku kamu akan acak-acakan ya materinya ya. Tapi ada pelajaran bahasa Indonesia. Kamu nulisnya di buku mana? Nulisnya di buku bahasa Inggris. Kira-kira nanti kalau mau belajar jadi susah apa enggak? Susah. Kalau Pak Guru bilang catatan tanggal 8 Agustus mana Asa? Kamu akan mencari-cari ya Asa ya. Ternyata ada di buku yang lain ya. Kemudian hari ini juga kan ada PR matematika ya Asa ya. Sudah selesai dikerjakan belum?
Sudah, tadi pagi saya pulang sekolah langsung dikerjakan. Berarti kamu kemarin pulang sekolah sudah mengerjakan PR matematika ya. Lah, terus bukunya dibawa apa enggak? Maaf Pak, saya lupa. Nah, bukunya lupa tidak dibawa karena lupa menjadwal ya saya. Nah, kemudian kira-kira ini sebaiknya untuk di kemudian hari agar tidak terjadi hal seperti ini ya, tidak menjadwal, jadi dengan catatannya campur-campuran ya saya. Yang akan kamu lakukan apa? Saya akan memisahkan buku sesuai jadwal. Kamu akan menjadwal buku-buku kamu ya. Jadi kalau misalkan hari Senin, buku-buku yang kamu bawa itu pelajaran hari apa? Dari Selasa. Nah, kalau hari Senin berarti kamu di rumah sudah mempersiapkan buku-buku pelajaran untuk hari Selasa ya. Nah, berarti nanti kalau ke sekolah hari Selasa bukunya sudah sesuai ya. Nah, kalau hari Senin pun kamu sudah menjadwal ya. Nah, kira-kira kamu bisa melakukan itu mulai besok bisa apa enggak? Bisa. Berarti mulai besok bukunya sudah sesuai jadwal ya. Dan jangan lupa belajar ya saya. Nah, nanti kalau orang tua kamu malam-malam mau pergi ya, kamu diajak, kamu sebaiknya belajarnya bagaimana? Biar tetap belajar. Saya akan ikut orang tua saya, terus pulang jam 9, terus untuk belajar. Kalau pulangnya jam 9, kalau pulangnya larut malam, Saya langsung tidur. kalau tidur nanti nggak belajar, nanti terulang lagi. Kalau larut malam ya kalau kamu mau diajak pergi itu sore-sorenya belajar dulu ya saya. Kalau nggak sempat ya habis subuh ya, habis subuh bukunya dibuka, dipelajari, kemudian dilihat apanya jadwalnya ya. Jadi untuk ke depan biar tidak terulang lagi ya, untuk memperhatikan jadwal pelajaran. Kalau kamu membawa bukunya acak-acakan seperti tadi, kamu sendiri yang repot ya. Catatannya bagaimana akan apa? Akan acak-acakan berantakan ya saya. Nanti jangan diulangi lagi ya saya. Berarti untuk hari depan dan seterusnya sudah siap sesuai jadwal? Siap. Sudah. Inilah testimoni dari peserta didik yang saya ajak untuk mempraktekkan tentang segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsania Teresa. Hari ini dan kemarin saya belajar segitiga restitusi, yaitu tenang bersekolah, bawa buku tidak sesuai jadwal, senang bisa belajar dan praktek segitiga restitusi. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.